Halo semuanya, perkenalkan kami mahasiswa Profesi Nurse Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga Surabaya. Di sini kami akan menjelaskan tentang pendidikan kesehatan nutrisi pada lansia, perubahan struktur dan fungsi tubuh, kemampuan kognitif maupun status mental, hingga perubahan pada saluran pencernaan menyebabkan penurunan efektivitas penggunaan zat gizi, sehingga dapat menyebabkan permasalahan gizi yang khas pada lansia. Apa saja sih masalah gizi lanjut usia? Yang pertama ada kegemukan, yang kedua ada kurang energi kronik, yang ketiga ada sembelit, yang keempat ada penyakit degeneratif, yang kelima ada anemia gizi, dan yang keenam ada osteoporosis. Lalu apa saja sih faktor yang dapat mempengaruhi kebutuhan gizi pada lanjut usia? Yang pertama ada umur, yang kedua ada jenis kelamin, yang ketiga ada aktivitas fisik dan pekerjaan, yang keempat ada postur tubuh, yang kelima ada iklim suhu atau suhu udara, yang keenam ada kondisi kesehatan, dan yang terakhir ada lingkungan. Apa saja sih bahan makanan yang dianjurkan untuk lanjut usia? Yang pertama ada makanan pokok. Sebagai sumber karbohidrat digunakan sebagai energi seperti nasi, jagung, ubi, singkong, sagu, kentang, talas, sukun, bihun, mie, roti gandum, dan hevermat. Yang kedua ada lauk pauk sebagai protein, lemak, dan mineral yang berasal dari sumber makanan nabati seperti tempe, tahu, dan kacang-kacangan. Lalu ada sumber makanan hewani seperti ikan kembung basah dan segar, daging ayam tanpa kulit, daging sapi tanpa lemak, telur, dan susu rendah lemak. Yang ketiga ada sayuran berwarna sebagai sumber vitamin dan mineral serta serat seperti bayam, kangkung, wortel, brokoli, labu kuning, labu siam, dan lalapan, dan sayuran segar lainnya. Yang keempat ada makanan sumber zat besi seperti hati sapi, hati ayam, daging sapi, daging ayam, sayuran yang berwarna hijau, dan kacang-kacangan. Yang kelima ada buah yang berwarna seperti pepaya, pisang, jeruk manis, alpukat, dan apel. Yang keenam ada makanan sumber kalsium seperti ikan, sayur hijau. Dan yang ketujuh ada minum air putih minimal 8 gelas sehari atau sesuai anjuran petugas kesehatan berdasarkan kondisi kesehatan individu. Lalu apa saja bahan makanan yang dibatasi untuk lansia? Yang pertama ada konsumsi gula, garam, dan lemak dalam pengolahan makanan sehari-hari adalah sesuai dengan anjuran G4, G1, L5 yang artinya konsumsi gula maksimum 4 sendok makan, konsumsi garam maksimum 1 sendok teh, konsumsi lemak maksimum 5 sendok makan minyak sayur. Yang kedua, konsumsi makanan sumber natrium, yaitu makanan yang diawetkan seperti ikan dan daging kalengan, minuman berkarbonasi atau bersoda. Lalu apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyiapan makanan untuk lansia? Yang pertama, konsumsi makanan yang beraneka ragam dan bergizi. Yang kedua, hindari makanan yang mengandung lemak berlebihan, gula, garam, dan makanan yang diawetkan. Yang ketiga, banyak konsumsi makanan yang mengandung serat seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Yang keempat, sayuran dipotong lebih kecil, bila perlu dimasak sampai empuk. Daging dicincang, buah dihaluskan atau diblender atau diparut. Yang kelima, porsi makan kecil dan sering. Dianjurkan makanan utama 3 kali dan selingan 3 kali. Yang keenam, minum air putih minimal 8 gelas untuk memenuhi kebutuhan air atau sesuai anjuran petugas kesehatan berdasarkan kondisi kesehatan individu. Yang ketujuh, makan bersama dapat meningkatkan nafsu makan. Dan yang terakhir, yang ke-8, tingkatkan cita rasa makanan dengan menggunakan berbagai bumbu untuk mengurangi penggunaan garam, misalnya bawang putih, bawang merah, jahe, kunyit, lada, gula, jeruk nipis, dan lain sebagainya.
Lalu apa saja sih pesan gizi seimbang pada lanjut usia? Yang pertama, makanlah aneka ragam makanan. Yang kedua, makanlah makanan untuk memenuhi kecukupan energi. Yang ketiga, batasi konsumsi lemak dan minyak. Yang keempat, makanlah makanan sumber zat besi. Yang kelima, biasakan makan pagi. Yang keenam, minumlah air bersih dan aman yang cukup. Yang ketujuh, lakukan aktivitas fisik dan olahraga secara teratur. Dan yang terakhir, tidak minum alkohol dan membaca label makanan.